Baik, terima kasih Pak Teguh atas Wah, ini kesempatannya. alumni juga ini. Silakan Pak Andio. Ya, saya melihat rilis laporan keuangan Pegas sudah keluar. Em, saya lihat relatif bagus Pak ya. Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Teguh, dari distribusi gas yang menjadi core-nya Pegas itu memang sedikit menurun walaupun tidak besar, dan yang menjadi penunjang terbesar itu di Saka Pak ya, di crude oil. Nah, saya lihat itu crude oil udah mulai turun Pak ya. Eh, sekarang udah 78 barel, US, 78 USD per barel. Jadi kira-kira untuk 3 sampai 6 bulan kemungkinan bakal turun juga nih ya, Pak. Kira-kira untuk pendapatan atau sales. Jadi mungkin apakah itu menjadi jawaban atas sekarang ini Pegas lagi turun sekarang nih Pak? Atau memang next dengan adanya mungkin perang Rusia nggak selesai-selesai ini, crude oil bisa bakal jadi booming lagi, gitu, bakal naik lagi gitu Pak. Itu Oke, Pak Teguh, terima kasih. saya jawab ya. Sebenarnya Pegas ini juga saya termasuk yang sempat beli ya dulu di harga 1.400, tapi kita jual lagi di harga segituan juga. Jadi posisinya masih untung tapi kecil lah untungnya itu. Bukan karena jelek, tapi karena saya menemukan peluang yang lebih bagus di saham-saham batubara. Jadi memang saya batubara banyak sekali, lebih dari 50% porto di batubara dan cuan. Cuan banget karena kita nggak masuk belakangan-belakangan ini, udah dari 2 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang sih ya mungkin nyangkut kalau misalnya beli di harga tertentu ya. Tapi terkait Pegas ini memang saya juga sejak awal bilang targetnya paling optimis itu ya dia paling sampai 2000 aja. Kemarin dan itu sudah tercapai. Kemarin itu dia sempat mencapai pada bulan Agustus itu sempat mencapai 1970. Habis itu turun lagi ke harga sekarang. Jadi dia nggak nyampe juga sih ke 2000, mentoknya itu di 1900-an. Kalau untuk di atas 2000 mungkin agak susah. Kenapa Pak Andio? Karena begini, ya. Kinerja Pegas di tahun 2022 ini dari bisnis intinya yaitu distribusi gas ya, itu agak turun karena sekarang beritanya nggak ada tapi itu sudah terjadi. Apa? Harga gas diatur oleh pemerintah. Jadi yang sebelumnya Pegas ini bisa jual gas ke konsumen akhir pada harga 7 dolar atau bahkan 8 atau bahkan 9 dolar per MMBTU, sekarang dibatasi hanya 6 dolar saja per MMBTU. Dan jenis industri yang mendapatkan keistimewaan harga maksimal 6 dolar ini lebih banyak. Makanya sebenarnya itu yang bikin menguntungkan ya perusahaan-perusahaan yang memang pakai gas banyak ya kayak semen atau misalnya Krakatau Steel. Krakatau Steel juga labanya sekarang udah mulai bagus itu. Dan memang komponen terbesarnya itu adalah harga gas karena untuk melebur baja itu nggak bisa pakai batu bara atau pakai pakai minyak, harus pakai gas karena harus panas banget gitu. Lalu mulia ya untuk bikin kaca, kaca itu kan sama, kaca itu kan cair dibentuk, mencairkannya apa? Pakai gas. Nah, itu lagi turun Pak. Tapi labanya dia secara keseluruhan tetap naik. Karena apa? Karena ada Saka, PT Saka. Anak usahanya yang bergerak di hulu migas, jadi bukan distribusi, melainkan memproduksi. Dia punya ladang minyak, dia punya 11 ladang minyak, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dengan nilai yang juga sangat besar, sekitar 3 miliar dolar kalau nggak salah. Dan itu karena harga minyak dan gas lagi naik, ya otomatis dia yang sebelumnya rugi terus, sekarang udah mulai profit, udah mulai cuan. Cuannya, kenaikan laba dari PT Saka ini lebih besar daripada penurunan laba yang dialami oleh bisnis distribusi gasnya, sehingga secara keseluruhan labanya tetap naik. Tapi tadi Pak Andio bilang harga harga minyak, harga gas itu sekarang ya dibilang turun enggak ya, tapi enggak naik lebih tinggi lagi juga kan. Masih harga harga crude oil itu masih di 90 sampai sekitar 80 sampai 90 dolar per barel. Tapi memang namanya harga minyak ini kan kita nggak bisa prediksi, Pak. Dia bisa aja naik lebih tinggi, tapi bisa juga turun. Kita nggak tahu. Tergantung perkembangan perang di Rusia, tergantung supply dan demand, dan seterusnya. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi yang pembatasan harga gas itu tadi, yang maksimal 6 dolar itu, kayaknya sih itu permanen, Pak. Pemerintah tuh nggak akan mengubah lagi gitu peraturan itu gitu. Nggak akan nanti di masa yang akan datang, oke lah harga gas boleh naik gitu. Enggak. Artinya apa?
Yang kinerja PT Saka mungkin bisa naik, mungkin bisa juga turun. Tapi kinerja dari industri distribusi gasnya sudah pasti turun. Sudah pasti akan terus turun, akan menyesuaikan. Masalahnya juga, Pegas ini beberapa tahun yang lalu itu rajin dia bikin banyak pipa gas baru. Sekarang kok agak berhenti ya, agak stop ya. Dia nggak banyak cerita bikin pipa gas baru lagi gitu seperti itu. Ya jadi mungkin karena lagi fokus ke ya PT Sakanya, karena lagi cuan nih, jadi PT Sakanya yang kemudian dikembangkan atau apa saya nggak tahu lah. Tapi intinya saya nggak bilang prospeknya jelek sih, tapi nggak cerah-cerah juga gitu, biasa aja gitu. Jadi sahamnya nggak akan turun, tapi kalau naik sampai 2.500 misalnya, nggak bisa. Udah 2.000 aja. Jadi karena alasan itu kemarin saya akhirnya jual memang di harga 1.500-an. Ya kecepatan sih jualnya ya, karena sekarang dia Pegas masih naik sampai 1.700. Tapi kalau ditawari beli lagi di harga sekarang, nggak mau saya. Nggak tertarik saya, karena prospeknya masih agak-agak suram gitu. Dia nggak akan turun sampai balik lagi ke 1.500. Tapi untuk naik lagi juga berat, jadi mending kita beli saham lain dulu aja lah. Cukup Andi? Cukup Pak, terima kasih Pak.